wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Basu Menguntungi SSI Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 5 Angkatan 13 Golongan 3, Kelompok 3. Pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya untuk podcast salah satu bagian dari berakhlak yaitu kolaboratif. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sih sebenarnya konsep dari kolaboratif itu sendiri. Jadi menurut Dyer and Singh, kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan menurut Lindeck and Sickert, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Sedangkan menurut Gray, kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif orang lain. Jadi itu adalah beberapa konsep dari kolaborasi. Sedangkan kolaborasi pemerintahan itu sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Sedangkan menurut Ansan dan Gas, pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Jadi itu adalah beberapa konsep dari governance collaboration. Kemudian untuk selanjutnya akan dikaji terkait dengan apa sih sebenarnya collaborative governance itu. Jadi collaborative governance itu adalah mencakup kemitraan dari suatu institusi pemerintahan untuk instansi publik, sebuah pendekatan atau pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolaboratif atau merupakan suatu serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dengan sumber daya yang ada. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, proses-proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah komitmen terhadap proses, artinya di sini pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman bersama yang berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama permasalahan, kemudian mengidentifikasi nilai bersama, dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara. Jadi itulah yang merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam menjalin suatu kolaborasi. Untuk selanjutnya, selain proses-proses atau tahapan untuk melakukan suatu kolaborasi, kolaborasi itu sendiri terdapat perbedaan konteks pula dalam hal organisasi pemerintah. Jadi di sini kita akan melihat sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Yang pertama tentunya adalah kepercayaan, yang kedua adalah pembagian kekuasaan, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan, yang keempat adalah strategi manajemen, dan yang kelima adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, tentu saja ada hal lain yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan, yaitu yang pertama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi yang juga tidak jelas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan sedikit menjabarkan tentang apa sih whole of governance atau WOG atau konkretisasi kolaborasi pemerintah. Di sini ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa
mengenal whole of government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang tentunya lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Jadi, selain itu dipaparkan pula WOG yang dinyatakan dalam laporan APSC sebagai bentuk penunjukan lembaga layanan publik yang bekerja melintasi batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dan tanggapan pemerintah yang terintegrasi terhadap isu-isu tertentu. Jadi bisa juga dikatakan bahwa pendekatan dapat bersifat formal dan informal, jadi mereka dapat fokus pada pengembangan kebijakan, kemudian manajemen program, dan pemberian layanan. Untuk selanjutnya, tentu dari WOG ini sendiri memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah outcome focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL atau sektoral secara masing-masing. Yang kedua adalah boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi di lintas instansi. Kemudian yang ketiga adalah enabling, yaitu WOG membuat pemerintahan lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Kemudian yang terakhir adalah strengthening prevention, atau WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Untuk selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya praktek WOG dalam pemerintahan ini? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan praktek WOG dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama adalah pengaturan koordinasi antar lembaga, artinya di sini adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus, di mana pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Kemudian yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Artinya gugus tugas di sini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan koordinasi yang dilaksanakan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Kemudian yang terakhir adalah koalisi sosial, di mana kita ketahui dan pahami bersama bahwa koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Jadi seperti itu praktek WOG dalam lembaga pemerintahan. Untuk selanjutnya, seperti apa sih sebenarnya tantangan dari WOG itu sendiri? Jadi tantangan dalam pengaplikasian praktek WOG itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, di mana kita mengetahui bahwa kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Jadi perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya organisasi seperti halnya kapasitas SDM dan institusi. Artinya, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan lembaga. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan, di mana kita mengetahui bersama bahwa kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang bersedia guna mencapai tujuan bersama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan podcast materi kolaborasi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui banyak sekali bagaimana sih sebenarnya pentingnya dan keuntungannya serta tantangan kolaborasi dari suatu institusi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Sekian dari saya, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.